Makanya, saya akan berhenti dulu di poin kedua ini, teman-teman. Kita kembali bicara tentang Nusair Yassin ini, Nasdaili. Ketika dia mengatakan bahwa saya bangga dengan identitas saya sebagai seorang Israel, seorang warga Israel. Ya, dan saya berharap Israel sukses dan Palestina sukses. Teman-teman, antum harus tahu, Israel itu sebuah negara yang dibangun di atas darah dan nyawa kaum sipil nggak berdosa, kaum muslimin di sana. Bagaimana kita bisa mendukung Israel ini terus ada di Palestina? Bagaimana nasib mereka yang sekarang mengungsi, berharap kembali ke rumah-rumah mereka? Bagaimana? Bagi saya, Nusair Yassin ini, teman-teman, ini adalah salah satu produk kesuksesan Israel. Yassin ini, Nasdaili ini salah satu korban yang sangat diimpikan dan sangat dinanti-nantikan oleh Israel, oleh Zionis. Karena teman-teman, kesuksesan sebuah penjajahan itu ternyata bukan ketika satu negara menguasai wilayah negara yang dijajah. Tapi kesuksesan sebuah penjajahan adalah ketika mereka berhasil meyakinkan warganya untuk berhenti melawan, untuk menyerah, dan untuk menerima kenyataan bahwa mereka terjajah selama-lamanya. Dan itu yang terjadi dengan Nusair Yassin. Kalian bisa lihat deh di podcastnya. Ya, ketika ditanya, kenapa kamu memilih Israel? Dia akan mengatakan bahwa aksesnya lebih mudah, teknologinya luar biasa. Kemudian juga kami mendapatkan kebebasan, kami mendapatkan berbagai keistimewaan. Itu adalah sebuah pola pikir pragmatis. Dia sudah melupakan sejarah nenek moyangnya. Dia lupa bahwa paspor yang dipegang itu, Israel itu adalah sebuah kekuatan yang telah merenggut nyawa nenek moyangnya, telah menumpahkan darah keluarganya. Ya, saya nggak masalah, karena memang Nusair Yassin bukan satu-satunya orang Palestina yang punya paspor Israel. Banyak, ada 1,6 juta orang Palestina yang paspornya Israel. Tapi itu terpaksa. Kalau mereka nggak mau menerima menjadi warga negara Israel, keluar. Nah, makanya mereka terpaksa, oke lah, kami nggak apa-apa menjadi bagian dari Israel. Tapi mereka terbungkam, mereka nggak berhak, nggak bisa bebas menyampaikan aspirasinya, mengangkat bendera. Mereka pun Palestina itu nggak boleh, gitu loh. Dan saya nggak masalah dengan mereka yang terpaksa, karena memang itu pilihan yang sulit. Tapi saya terkeberatan, saya merasa terganggu ketika salah satu dari mereka keluar berkomentar, berstatement seolah-olah dia mewakili 1,6 juta warga Palestina lainnya dan mulai mengagung-agungkan Israel, mulai memuji-muji Israel, mulai menyampaikan bahwa Israel ini bukan negara yang teror, Israel ini bukan sebuah kekuatan yang menakutkan. Israel itu juga negara yang perlu mendapatkan perlindungan, perlu perhatian dan sebagainya. Ini yang kami sesalkan, gitu loh. Dan yang pasti, teman-teman, dengan berbagai statement yang keluar dari mulutnya Yassin itu, Nasdaili itu, pihak yang paling bangga dan bahagia dan senang dengan adanya statement-statement itu adalah Israel. Dia merasa alhamdulillah, gitu loh. Akhirnya ada satu orang dari kita, anak muda yang cerdas, masuk ke dalam Indonesia dan duduk di channel dengan viewer terbesar di Indonesia, Deddy Corbuzier, Close the Door, kemudian mulai membrainwash, mencuci otak-otak kaum pemuda dan warga Indonesia di sana untuk akhirnya terdistorsilah sejarah-sejarah itu. Akhirnya memutarbalikkan fakta-fakta. Dan saya melihat di komentarnya, aduh, banyak yang termakan. Ternyata konflik di Palestina nggak seperti yang kita bayangkan. Ternyata mereka nggak perlu bantuan kita. Ternyata itu ada urusan internal mereka. Ternyata itu urusan politik mereka. Kalau Bung Karno masih hidup, kira-kira Nasdaili ini bisa masuk ke Indonesia ya? Kira-kira orang-orang yang pro penjajahan ini berani menunjukkan batang hidungnya ke Indonesia gitu. Dan ya, saya nggak bisa apa-apa, teman-teman, untuk mencegah itu semua. Yang saya bisa adalah menyampaikan informasi-informasi ini, menyampaikan fakta-fakta ini untuk kalian semua, agar kalian bisa membentengi pemikiran dan semangat perjuangan kita dari doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang ingin menghilangkan Palestina, menghilangkan Masjidil Aqsa dari jalan perjuangan kita. Ingat, Indonesia sampai saat ini belum menghapus pembukaan Undang-Undang 45-nya. Bahwa Indonesia anti kolonialisme dan imperialisme. Indonesia anti penjajahan. Indonesia anti yang namanya Israel.